Oke, shalom teman-teman dimanapun teman-teman berada. Saya harap kita semua tetap sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kita boleh terus bersemangat mengikuti Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sempat diberikan tema oleh Jason itu yang berjudul Aku Percaya. Kata-kata aku percaya itu merupakan sebuah kata-kata yang terdengar meyakinkan ya teman-teman ya. Aku percaya, satu kata-kata yang benar-benar meyakinkan. Terus saya pelajari dari kata aku percaya, yang bisa saya pelajari itu kata percaya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya itu berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata. Jadi kalau dari kata percaya itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu benar atau nyata. Nah, dua kata ini aku percaya merupakan sebuah kata yang dapat kita katakan dengan mantap, aku percaya. Atau dua kata ini benar begitu terdengar meyakinkan ketika kita berkata aku percaya ya. Lalu apa yang akan kita pelajari dari kata aku percaya? Ya, ini semua tentang Tuhan ya kan. Jadi hubungannya ya bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Seperti itu teman-teman ya, bukan kita percaya terhadap seseorang, tapi bagaimana kita percaya terhadap Tuhan ya. Sebelum itu simpel satu pertanyaan dari saya. Gini teman-teman, bagaimana kita bisa percaya kepada seseorang? Nah, satu pertanyaan nih, gimana sih sampai tahapannya kamu bisa percaya kepada seseorang? Misalnya nih, kita menceritakan rahasia kita kepada teman kita. Lalu bagaimana kita bisa percaya teman kita itu selalu membantu kita? Lalu ada pertanyaan lagi, gimana caranya sih kita bisa percaya? Kita curhat semua isi hati kita ke teman kita itu, kok kita bisa percaya sepenuhnya kepada seseorang itu seperti apa? Kita bisa menceritakan semuanya hal pribadi kita kepada seseorang itu. Gimana caranya? Apa yang bisa menyebabkan kita bisa percaya, kita bisa ceritakan semuanya ke teman kita itu, ya kan? Mungkin yang saya dengar, yang pernah saya renungkan adalah kenapa sih kita bisa berani bercerita rahasia kita? Terus apa yang menjadi isi hati kita? Terus perasaan hati kita? Ya karena kita sudah mengenal orang itu. Bagaimana mungkin kita tidak mengenal orang itu, tetapi kita membagikan rahasia kita kepada orang itu? Tentunya orang yang kita beritahu rahasia kita, yang kita ceritakan isi hati kita adalah orang yang benar-benar kita kenal. Jadi benar gak sih jawaban saya seperti itu? Kenapa kita berani menceritakan hal pribadi kita ke orang lain? Ya tentunya kita sudah kenal orang itu dengan baik, makanya kita berani bercerita kepada orang itu ya. Bener gak sih kayak gitu ya kan? Yes, kita akan percaya kalau kita mengenal orang itu dengan sangat baik. Tentunya kita ceritakan rahasia kita, pasti kita kenal dengan orang itu. Nah, kembali lagi ke judul kita dari perenungan kita, aku percaya ya, temanya yang tadi saya bilang, kita percaya bukan kepada seseorang. Malam hari ini kita berbicara tentang Tuhan, bagaimana kita percaya kepada Tuhan ya. Apa sih yang firman Tuhan katakan tentang percaya kepada Tuhan? Salah satunya ada di Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima ya. Kita bisa baca sama-sama. Kita mau buka Alkitab kita di Amsal 3 ayatnya yang kelima ya. Ini ayat yang cukup populer sih sebenarnya. Oke, bersama-sama kita ketemu sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu,
dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan ajarkan di Amsal pasal 3 ayat ke-5, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tadi di awal kita sama-sama sepakat, kita katakan, ketika kita mengenal, baru kita pasti bisa percaya. Seperti tadi contohnya, ketika kita sudah mengenal teman kita, baru kita percaya, kita percayakan rahasia kita ceritakan kepada mereka. Ya, jadi kan ketika kita mengenal, baru kita percaya. Nah, sama halnya, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tidak mengenal Tuhan secara baik, tidak mengenal Tuhan secara mendalam? Apalagi kita bisa percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Seperti yang tadi dikatakan di Amsal, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu sesuatu yang sulit, teman-teman. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kita mendalami Tuhan, kita mengerti banget tentang Tuhan, tentunya kita bisa percaya pada Tuhan dan dengan segenap hati kita. Lalu tentunya kita harus juga kenal pribadinya Tuhan, kesukaannya Tuhan, apa yang tidak disukai Tuhan, lalu apa sih keinginan hatinya Tuhan untuk setiap kita. Baru kita bisa percaya kepada Tuhan, ya kan? Bisa percaya penuh kepada Tuhan. Lalu gini teman-teman, kalau dari kan tadi kita sepakat sama-sama, ketika kita mengenal, kita baru percaya kepada Tuhan. Lalu gimana sih caranya kita kenal sama Tuhan? Gitu kan? Gimana sih caranya kita kenal dengan Tuhan? Apa sih yang membantu kita untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik? Selanjutnya kita bisa percaya penuh kepada Tuhan. Yang pertama, yang mungkin saya renungkan, gimana sih caranya kenal Tuhan? Yang pertama nih, itu kita berdoa, kita buat jam pribadi, kita buat saat teduh dengan Tuhan, ya kan? Kita bangun mezbah kita berdoa kepada Tuhan. Itu salah satu cara ya untuk kita kenal Tuhan lebih lagi, ya kan? Misalnya ketika engkau memuji Tuhan di dalam doamu, ya. Salah satu pujian mungkin ketika engkau itu menyanyikan pujian, misalnya ku nyanyi haleluya ya, di lirik awalnya kan dikatakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Dengan kita menyanyikan lagu menyanyi haleluya di awal bait, di situ kita bisa kenal Tuhan melalui pencipta liriknya. Di situ dikatakan, banyak yang telah engkau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di dalamku. Berarti ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan itu pribadi yang akan memberikan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang sudah penyanyi itu atau penulis itu buat di dalam lagu ku nyanyi haleluya. Selanjutnya ada juga kita bisa kenal lagu Hatiku Percaya. Di lirik itu dikatakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya dalammu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mungkin di situ juga penulis sedang mengalami hal yang berat, sedang mengalami satu masalah yang mungkin dia mengharapkan Tuhan menolong, tetapi belum juga ada pertolongan Tuhan.
ada jawaban Tuhan di dalam masalahnya. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan melalui lagu itu. Ya kan? Kita harus tetap percaya, ya kan? Tuhan pribadi yang pasti menolong tepat pada waktunya. Jadi melalui hubungan kita pribadi dengan Tuhan, ya kan? Dengan pujian kepada Tuhan, kita akan lebih mengenal Tuhan. Banyak lagu-lagu yang bisa menguatkan atau membawa kita pengenalan kepada Tuhan. Selanjutnya yang kedua, gimana sih kita bisa mengenal Tuhan? Yaitu ketika kita membaca firman Tuhan. Mungkin nih ketika kita buka, kita sedang sakit nih, kita buka tiba-tiba ayat itu ngomong hati yang gembira adalah obat. Yes, kita bisa tahu ketika kita bersemangat, ketika hati kita gembira, mungkin tubuh kita menjadi lebih kuat, ya kan? Ada sesuatu dorongan sehingga kita kuat, kita nggak jadi sakit. Kita mengenal pribadi Tuhan, ya kan? Tuhan inginnya, Tuhan yang bilang ketika engkau sakit, gembiralah, ya kan? Maka itu menjadi sebuah obat yang manjur di dalam tubuhmu, ya kan? Kita menyukakan hati Tuhan, ya kan? Terus bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Yaitu ketika ada masalah di dalam hidup kita. Ketika masalah itu datang, engkau terus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan pekerjaannya, yaitu menjawab setiap doamu, meringankan setiap masalahmu. Di situ engkau akan melihat pribadi Tuhan yang seperti apa. Yang tentunya yang tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan yang menemani kita, Tuhan yang menjawab setiap doa kita. Lalu yang keempat, mungkin ini yang sedikit ekstrim. Gimana caranya sih kita kenal Tuhan? Yang keempat itu mungkin kita bisa belajar dari problem orang lain. Masalah yang dihadapi teman kita, masalah yang dihadapi orang lain. Mungkin kamu melihat, ya kan, teman mama papamu sedang sakit, tetapi mama papamu sehat saat ini, mama papamu bahagia. Itu artinya kamu diajarkan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan anak atau anak-anaknya itu bersyukur untuk keadaan yang dia miliki saat ini. Mungkin Tuhan saat itu mengajarkan kamu harus mendoakan mama papamu biar mama papamu terus sehat, terus bahagia. Oke, jadi gimana sih caranya kita kenal Tuhan tadi? Yang pertama, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Yang kedua, kita membaca firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengenal Tuhan ketika kita ada masalah. Tuhan pribadi yang mau menolong kita. Yang keempat, kita bisa melihat dari masalah orang lain. Tuhan mengajarkan apa kepada kita, isi hatinya. Kita bisa mengenal Tuhan dari situ juga. Terus gini teman-teman, ketika kita mengenal Tuhan itu butuh proses ya teman-teman ya. Kita akan kenal Tuhan mungkin dari masalah kita, ya kan? Dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan nantinya. Dari masalah orang lain juga kita bisa belajar mengenal Tuhan, ya kan? Kita mau belajar sedikit demi sedikit untuk mengenal Tuhan, ya kan? Perlahan demi perlahan. Bagaimana nanti kita akan menyaksikan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, aku percaya penuh kepadamu Tuhan. Itu satu proses teman-teman. Oke teman-teman, jadi kenalilah Tuhan, maka kamu akan bersandar dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kenali dulu Tuhan kita, maka kita bisa percaya dan bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mungkin gak akan ada lagi bimbang teman-teman, yang ada percaya dan percaya. Dan ingat, tadi firman Tuhan juga mengatakan, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mungkin kita berkata, ini baik untukku, ini baik, ini sempurna untukku. Tapi ingat, itu pengertian kita sendiri. Belum tentu menurut Tuhan baik, ya kan? Tapi apa yang menurut Tuhan baik itu sempurna dan sangat baik untuk kita semua. Oke?
Oke teman-teman, gini teman-teman, ada satu juga yang saya mau sampaikan. Jadi sebuah problem ketika kita percaya dan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jadi gini, wah ini nih yang baik buat hidupku, ini nih yang sempurna buat hidupku. Kita punya harapan ini, kita punya harapan itu, dan kita merasa harapan kita ini sempurna, rancangan kita ini sempurna. Lalu kita berkata juga, Tuhan, rencanaku ini baik kok buat adikku, buat aku, buat orang tuaku, buat masa depanku. Makanya nih aku percayakan harapanku yang seperti ini nih kepada Tuhan, yang sesuai dengan keinginanku ini Tuhan, yang terbaik. Tapi gini teman-teman, yang mungkin itu baik, tapi ketika itu tidak terjadi, ketika hal itu tidak diberikan kepadamu, ketika prosesnya nggak lancar, masihkah kita percaya penuh kepada Tuhan? Itu yang sering kali kita alami teman-teman. Kita selalu berkata, yang seperti ini baik Tuhan, planningku ini baik Tuhan. Tetapi kita tidak pernah, misalnya harapan itu kita serahkan kepada Tuhan, kepercayaan itu kita serahkan kepada Tuhan. Tadi dikatakan kan, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, itu yang diajarkan Tuhan. Tetapi ketika itu tidak terjadi, kembali lagi ke pertanyaan itu. Terus kita berkata, wah ini sulit Tuhan, ini berat Tuhan. Tetapi Tuhan tadi tekankan, jangan bersandar kepada pengertianmu, tapi percaya kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Terus planning Tuhan bukan planning kita. Yang terbaik yang akan Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Jadi ketika engkau percaya dengan segenap hati, engkau tidak akan mengandalkan pengertianmu sendiri, tetapi engkau percaya penuh kepada Tuhan atas rencana Tuhan di dalam hidupmu. Tadi kita belajar, kenalilah Tuhan dulu dengan baik, dengan bertahap, dengan sedikit demi sedikit, maka kepercayaanmu kepada Tuhan akan semakin tumbuh. Sama halnya dengan tadi contoh yang di awal, kenapa kita bisa menceritakan rahasia kita, isi hati kita kepada teman kita? Tentunya karena kita percaya kepada Dia. Jadi ketika engkau percaya pada Tuhan, ingin percaya penuh kepada Tuhan, kenalilah Tuhan terlebih dahulu, ya kan? Maka engkau akan mengerti, engkau akan percaya penuh bahwa Tuhan Yesus, Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang mengerti, yang memahami isi hatimu, ya. Apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan, Tuhan akan sediakan kepadamu, asalkan engkau percaya penuh dan tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sampai nanti kita bisa mengatakan, aku percaya penuh kepadamu Yesus. Seperti tema kita, aku percaya. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah pada sore hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita pribadi demi pribadi. Tuhan yang menyatakan isi hatinya kepada kita. Oke, kita berdoa ya teman-teman ya. Terima kasih Bapa buat persekutuan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami yang sedang mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara pada setiap kami. Kami bersyukur, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh Tuhan bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan. Mari Tuhan tumbuhkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, ajar kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami rencanakan, apa yang kami idam-idamkan untuk masa depan kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu, karena Bapa yang mengatur semuanya menjadi baik.
Bapa kami yang baik, Bapa yang memberkati setiap kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk adik-adik kami, berikan kami kesehatan semuanya Tuhan di tengah-tengah COVID ini. Biar ada proteksi dari Tuhan dalam setiap kesehatan kami. Kami dah berkati masa depan kami, apa yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil. Kami menyerahkan anak-anakmu ke dalam tangan-Mu, lindungi Tuhan, jauhkan dari segala pergaulan yang tidak baik. Ada berkat kuasa-Mu yang dinyatakan, ada proteksi Roh Kudus-Mu yang dicurahkan bagi anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.